Baik, kita buka pujian kita dari nomor 4. Pujian kita dari nomor 4. Allah Bapa kami sejahtera dan muliakan nama-Mu. Dalam Kristus firman Allah, kami anak-anak-Mu. Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Putra Allah kami puja, anak domba yang megah, korban yang teramat mulia, telah memberi sejahtera. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Rohul Kudus kami puja, Roh penghibur yang mesra, Roh penolong yang setia, diutus dari surga. Rohul Kudus kami puja, pemberi karunia. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Bapa, Putra, Rohul Kudus, Tritunggal kami sembah, karena berkat dalam Kristus, pujian kami Dia. Tuhan Allah kami puja sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kami puja sampai selama-lamanya. Baik, mari kita berdoa. Terpuji Tuhan, pada pagi ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memimpin kami dari rumah kami masing-masing. Kau tibakan di sini dengan baik Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami serahkan kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang berkati. Dan bagi saudara-saudara kami Tuhan, mungkin yang masih di perjalanan, semoga Tuhan yang memberkati, tibakan di sini dengan baik dan bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini dengan baik. Dan kami serahkan Tuhan tempat ini, semoga Tuhan yang berkati, jauhkan segala gangguan, segala niat orang jahat, roh jahat dan iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah kami ini, sehingga kami bisa beribadah dengan
nyaman dan aman. Semoga semua yang kami serahkan dengan tangan kuasa-Mu, dan Tuhan yang ikut campur tangan semua ini Tuhan. Tuhan berkati pertanyaan kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang ikut campur tangan semuanya. Dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami banyak dosa dan kelemahan Tuhan. Ampun segala dosa dan kelemahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, Tuhan yang mengampuninya. Dalam kuasa Yesus kami sudah berdoa dan mohon ampun. Amin. Baik, kita buka kembali pujian kita dari nomor 109. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Damai dosaku hanya oleh darah Yesus. Selamat suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus, bukan karena amalan, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Satulah harapanku hanya oleh darah Yesus. Satu majikanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Baik, tiba saatnya kita membaca firman Tuhan, yaitu diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kita baca silih berganti. Baik, kalau sudah ketemu kita mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri
lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan, itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Baiklah, begitulah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, dan kita akan melanjutkan kembali dalam kesaksian. Silakan yang akan kesaksian, baik kaum ibu atau kaum wanita atau kaum pria. Atau remaja dulu. Baik. Dua 267.
rajaku. Oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani rajaku, melayani rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani rajaku. Bahagia melayani rajaku. Oh betapa bahagia, dalam tetap nyanyianku, melayani rajaku, melayani rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani rajaku. Bahagia melayani rajaku. Oh betapa bahagia, tangannya selalu memegang teguh, melayani rajaku, melayani rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani rajaku. Bahagia melayani rajaku. Oh betapa bahagia, ku baktikan harta jiwa ragaku, melayani rajaku, melayani rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani rajaku. Remaja mungkin, kaum wanita.
Baik, kalau yang pribadi mungkin ada. Kalau remaja, oleh-oleh yang dari Bandung. Selamat pagi Bapak Ibu. Lagi batuk soalnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami di sini mau saksian sedikit perjalanan kami ke Bible Camp kemarin tanggal 24 sampai 26. Kami berempat berangkat ke Palmera. Yang Palmera. Palmera baru. Palmera dulu. Titik kumpul kita di Palmera jam 10. Jam 10 jalan. Setengah 9 ya kalau nggak salah. Iya. Terus kita jalan dari Palmera ke Bandung jam 10. Lalu sampai sana sekitar setengah 4 sore atau jam 4, kurang lebih 6 jam. Jam 2 deh maksudnya. Jam 2. Lalu di situ kita mengikuti acara di sana. Banyak keseruan, banyak apa ya? Banyak pelajaran juga, berkat yang kita dapat. berkat juga yang kita dapat. Sebenarnya ada videonya cuman karena nggak bisa masuk. Kita ada video sebenarnya cuman karena nggak bisa masuk. Ya, di sana kita banyak dari gereja-gereja juga. Malamnya ibadah pertama itu kita jam 6 dan sampai jam 9-an itu bagi kelompok, tenda dan lain-lain. Terus juga karena hujan di sana jadi agak bukan agak sih becek banget Kak. Becek jeblok. Terus banyak baju yang kotor juga, sepatu juga, dan sendal. Iya sudah saya copot. Besoknya itu kita hiking ke air terjun dekat situ, cuman cukup capek dan banyak yang jatuh juga. Terus yang itu apa nih dari jauh? Di sana belum apa-apa, cuma foto doang. Di sana juga kita lumayan dapat banyak teman. Iya banyak teman juga, teman-teman baru. Ada dari Karangmulia, terus dari apa Tepung di Topeng, terus dari Mirna, Bandung, banyak. Tema yang dipakai di sana juga cukup bagus ya. Iya. Melakukan yang semua yang aku bisa untuk Tuhan. Jadi semoga firman Tuhan yang udah kita dapat di sana bisa kita lakukan juga buat kemuliaan nama Tuhan, dan juga kami sebagai remaja penerus di GBI Shalom 3 ini bisa melayani selalu dan menjadi berkat untuk GBI Shalom 3. Rasanya cukup. Kita mau bernyanyi.
Dirimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu. Baik, begitulah remaja kita, penerus kita yang akan datang, dan mungkin masih dini ya, masalahnya belum begitu pengalaman, supaya remaja kita ini banyak pengalaman mengikuti double camp itu, supaya semakin semakin mengerti dan semakin maju di dalam Tuhan. Itu mungkin himbauan bagi orang tua ya, supaya remaja kita itu tetap setia dan penerus kita itu semakin maju. Baik, ada lagi mungkin pribadi atau yang lain? Wanda. Baik, kalau tidak ada kita buka kembali pujian kita dari nomor 110 110. Maukah engkau bebas dari beban, harapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau melisi kalahkan, harapkan penuh Penebus. Dalam Kristus Maha Kuasa menebus dosamu, darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau nafsumu ditekan, harapkan penuh Sang Penebus. Oleh darah Kristus disucikan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Penuh Sang Penebus, darah Kristus mesunoda, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau melayani Tuhan, harapkan penuh Sang Penebus.
Yesus Rajamu kau muliakan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Baik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Iwan Setiawan. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi, salam Tuhan Yesus. Kita buka kembali di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tadi kita sudah membacanya ya. Nah, karena itu saya tidak akan baca lagi, hanya saya juga akan menceritakan perjalanan ke Purworejo ya. Jadi memang kami berangkat itu jam 3.09 ya, 3.10 menit dari rumah, dan di jalan ternyata memang cukup lancar karena setelah sampai di Cikampek itu rupanya baru dimulai ya, one way. Jadi kita bisa pilih ke jalan yang sana ya, yang lawan arah, atau jalan yang biasa. Biasanya kalau habis dari atas itu selalu kita mampir di rest area 74 apa ya, 75 57. Tapi ternyata karena cepat sampai ya lewatin aja ya. Lewatin aja, nggak mampir, dan lewat sana. Tapi kita ambil yang jalur biasa, yang sebelah kiri ya. Nah, karena kita lihat di kanan itu kosong terus ya, kadang-kadang sini macet, sehingga kita iri mau masuk ke situ. Iya, bukan kontraflow, one way. Jadi mobil dari sana nggak ada ya. Karena kita iri lihat sana sepi terus ya, aduh enakan di situ nih kan. Terus ada macet-macet, rupanya kira ada apa ya di sebelah sini. Ternyata banyak yang mau ke kiri, jadi pada pelan kan akhirnya numpuk mobil. Oh, rupanya penyebab macetnya itu ya, karena lubangnya kecil banget satu mobil. Akhirnya kita masuk, wah enak nih girang-girang. Ternyata sama juga, sampai di sananya juga macet ya. Nyesel dah, udah susah rest area, yang mau buang air kecil akhirnya di pinggir jalan itu ya. Aduh, udah dah, kita balik lagi aja ya, masuk ke jalur biasa lagi ya, supaya gampang ke rest area. Nah, sampai situ kira-kira udah malam ya. Kalau saya memang jalannya nggak kenceng, pelan ya, dan sering istirahat. Nah, karena memang tujuan kita sebelum ke Jogja mau ke Dieng, nah sehingga kita keluar di Pekalongan ya, di pintu tol yang baru itu namanya Kanjen, Pekalongan. Itu sudah malam ya, sudah agak malam, jam 10 mungkin. Dan sampai situ sama sekali nggak ada teman pemudik ya, sepi. Aduh, gimana nih terus apa enggak ya? Karena udah saking semangat ya pengen mau ke Dieng, akhirnya lewat terus ya, lewat sampai jalannya betul-betul sepi, nanjak itu sendirian, hanya temannya motor pertama ya, ikutin motor aja itu, masuk hutan ya. Jalannya nanjak, turun, nanjak lagi, akhirnya ketemu mobil. Wah, kita iring-iringan aja lah, saya nggak mau lewatin ya, biar rame gitu. Ternyata mereka itu ya sekitar situ rumahnya ya, masuk pulang sendiri lagi ya. Nah itu, tapi memang jalannya cukup bagus ya, dan sampai di Dieng itu aman ya, lewatin tanjakan, turunan dan macam-macam lah itu ya. Sampai di Dieng itu sekitar jam 3, jadi cepat. Bagi saya itu termasuk cepat. Kemudian kita istirahat di sana ya, walaupun
udah dalam mobil tetap dingin ya tetap dingin di Dieng itu, memang terkenal dingin. Akhirnya paginya karena nggak jadi nginap di Dieng, ya udah langsung ke Jogja. Dan ke Jogja saya ambil memang jalan yang yang kemarin waktu saya ke sana ya, di namanya itu tol Kayangan namanya ya. Jadi naik ke sana, saya bilang mau foto-foto enggak, ya ini takut ya, terus aja terus ya, akhirnya terus. Nah karena terus itu turunannya terlalu curam, sehingga saya pikir nih bau apa ya ini ya, saya pikir mobil orang. Ternyata saya injek sekali rem, los kok ini, wah repot nih. Akhirnya saya ke pinggir ya, sebelah kanan itu ada pas tempat agak kosong karena jalannya kan sempit itu, kosong. Saya berhenti di situ, baru saya turun, wah dari ban depan ya baunya, udah berarti memang panas. Nah kalau tadi berhenti ya di atas itu, kalau mau foto-foto itu istirahat sebetulnya masih kuat. Tapi karena kita langsung, ya udah akhirnya memang remnya itu kepanasan. Nah, berhenti di situ cukup lama sampai nunggu dingin. Ngapain ya di sini, mana sepi ya kan? Pagi-pagi udah saya bikin aja itu biasa ya, renungan sama Robin yang gini yang fotoin. Nah, bikin di situ. Nah, sampai sudah dingin baru kita turun lagi. Memang kalau nanjak saya masih belum berani lewat situ, tapi kalau turun saya berani karena nanjaknya terlalu curam itu ya. Udah nanjak belok begini lagi, nanjak lagi, itu yang repot. Kalau mobilnya nggak kuat dan nyetirnya belum pengalaman, ya udah susah itu. Akhirnya sampai di bawah itu ya, namanya daerah Bawang itu, terus ke arah Jogja ya. Nah sampai di Jogja ya siang-siang lah ya, jam berapa itu ya, jam 12 mungkin ya. Nah, di sana kemudian kita cari hotel ya, udah dipesan. Kemudian ya nganterin Robin dulu ke tempat Pak Yakub ya, karena dia tidur di situ ya, tidur di tempat Pak Yakub. Nah, diantar kita di hotel. Nah, udah istirahat aja ya, baru ke tempat Pak Yakub lagi ngobrol-ngobrol. Kemudian besoknya pindah hotel ya kan, karena masih hari Sabtu itu pindah lagi hotelnya. Dan saya nggak kemana-mana ya, saya di hotel aja. Habis bayar mahal-mahal ngapain ya ditinggalin hotelnya mendingan tinggal di hotel aja, tidur-tiduran. Jadi nggak kemana-mana lah, pokoknya kalau ke Jogja itu kita nggak jalan-jalan kemana-mana ya, paling ke tempat biasa ya, di es krim segala macam. Nah hari Minggu itu ternyata Pak Yakub mau ikut ya, dia mau khotbah ya. Ya udah saya ajak ya, tapi memang saya bilang mobilnya sempit karena kan bangkunya dibuka itu ya. Ya nggak apa-apa katanya. Udah akhirnya kita berangkat, dan saya WA sama Pak Iman itu di grup bahwa kita pasti terlambat nih, karena saya udah lihat, udah jam 8 masih belum nyampe Wates ya. Wah pasti terlambat ini. Udah saya buru-buru agak telat. Dan benar sampai di gereja itu sekitar mau setengah 10. Kan mulai jam 9 itu. Nah, udah siap-siap. Kemudian saya mau online ya, saya cari-cari ini stand ini, waduh susah banget karena kejepit itu ya. Akhirnya ya dapat, makanya agak telat itu. Udah mulai baru saya bisa on HP-nya. Dan Pak Yakub yang khotbah ya, kemudian saya yang mimpin perjamuan Tuhan. Dan saya lihat walaupun saya bawa, ternyata mereka udah siap itu ya, udah siap alat-alatnya semua, tinggal jalan aja. Nah, berarti memang sudah nggak perlu kita repot ya, mereka udah bisa mempersiapkan sendiri. Nah setelah itu selesai, kemudian kita balik ke Jogja ya. Ke Jogja ternyata tadinya mau 1 hari lagi, wah karena takut macet ya, udahlah pulang aja ya. Jadi sore-sorenya itu kita pulang ya, sore pulang. Dan saya memang kebanyakan ya tidur di rest area ya, di jalan tol itu ya. Dan
sampai di di tempat Semarang itu, ternyata memang polisi sedang mempersiapkan one way lagi, tapi dari arah Semarang sampai ke Jakarta. Baru disiapkan, belum. Jadi saya nggak dapat ya, nggak dapat one way. Jadi baru disiapkan itu, polisi sedang menyuruh supaya mereka semua yang jalur sebelah dari Jakarta itu supaya segera tinggalkan rest area dan segala macam lah aturan mereka itu. Baru sampai di Cikampek, nah itu baru mulai mobil-mobil yang masuk tol Cikampek itu dikeluarkan ke jalan biasa. Jadi baru mau mulai one way-nya. Nah, jadi sampai di rumah itu sekitar jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4 lah ya. Jadi jam 4 itu. Dan memang kalau jumlah jemaatnya itu tetap ya nggak bertambah secara signifikan, tetapi tetap berjalan dengan baik. Dan memang kita sudah menyerahkan untuk mengawasi di situ sama pendeta Pak Iman ya, dan saya lihat cukup cukup teratur, cukup rapi ya. Hanya tinggal kita doakan aja supaya jemaat itu tetap bertumbuh dan ada nanti hamba Tuhan yang betul-betul bisa mengurusnya ya, karena tempat sudah ada, sudah bagus, kemudian jarak gereja itu dengan bandara pun nggak begitu jauh, sehingga nanti potensi untuk maju sih itu pasti ada ya, kalau memang ada nanti hamba Tuhan yang betul-betul melayani di sana. Nah, itu aja jalanan ke sana. Dan tadi kita sudah baca dari Yohanes ya 21 ayat 1 sampai 14 ya. Kalau saya lihat kebanyakan di online TikTok ya, di situ banyak orang-orang yang Kristen ya, yang sudah cukup berpotensi ya, mereka membuka tanya jawab ya, dan kebanyakan yang selalu ditanyakan tuh hampir 80% ya sama mereka yang belum Kristen itu adalah mereka ingin ingin bukti ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena bagi mereka Yesus itu bukan Tuhan ya, dan itu yang selalu ditanyakan itu. Dan memang sulit sekali mereka menerima Yesus itu manusia tapi juga Tuhan ya. Di dalam orang-orang yang bertanya itu selalu mereka membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Sebetulnya sih nggak masalah, memang Yesus juga manusia ya. Yang dia tunjukkan itu bahwa Yesus bukan Tuhan, ya memang itu kemanusiaannya, sebetulnya itu nggak masalah. Masa Tuhan makan katanya ya kan, masa Tuhan berdarah, ya memang manusianya itu ya. Jadi apa yang dia katakan sebetulnya betul, tapi itu manusianya. Nah, Tuhannya itu di mana ya? Kalau kita baca tadi di dalam pasal yang 21 ya, ayat yang tadi dikatakan di sini ayat 12 ya. Ayat 12 dikatakan di situ, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan ya. Jadi murid-murid sendiri nggak berani tanya siapa engkau, karena mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan ya. Jadi murid-murid sendiri aja percaya bahwa itu adalah Tuhan. Nah, kemudian mereka protes lagi, oh itu bukannya Tuhan, itu Tuan katanya. Ya terserah lah ya, itu urusan mereka ya. Yang jelas memang mereka sulit sekali menerima Yesus itu manusia dan dia juga Tuhan ya. Bukan kita yang jadikan Yesus Tuhan, tetapi memang Yesus itu Tuhan dari sononya ya. Dia tidak sama ya dengan Isa. Nah, beda. Banyak sekali bedanya. Misalnya Yesus lahir di kandang domba.
Kalau Isa lahir di bawah pohon korma. Nah itu. Waktu bayi Yesus menurut Isa itu bisa ngomong. Tapi waktu bayi Yesus itu nggak bisa ngomong ya. Sama seperti bayi biasa. Jadi banyak sekali bedanya ya. Jadi makanya kita jangan mencari Yesus itu dari kitabnya orang lain, itu salah ya. Yesus ya Yesus, Isa ya Isa sendiri. Makanya kalau ada gereja namanya Isa Al-Masih, nah itu gereja apa ya? Itu. Jadi sangat beda sekali Yesus sama Isa sendiri ya. Nah, di sini memang kenapa Yesus itu sampai dia mau setelah bangkit tidak langsung ke surga, menampakkan diri. Ya, ini pun dimasalahkan sama mereka. Kalau memang itu Tuhan, kok tubuhnya yang bangkit itu tubuhnya itu juga katanya. Lah memang kalau nggak itu juga ada masalah. Emang masalah? Ya memang dia Tuhan, dia mau pakai tubuh yang itu juga kek, mau pakai tubuh yang baru kek, ada masalah nggak? Kan enggak ya? Itu terserah dia. Nah, dia Tuhan, dia mau pakai lagi tubuh itu mau apa? Mau protes? Ya? Nah, kenapa Yesus memakai kemarin disalibkan? Jadi kalau menurut orang yang ahli itu, tubuh Yesus itu sebetulnya tubuhnya udah sangat parah rusaknya. Ya, dengan pertama itu dicambuk. Orang itu ya dalam pendidikan kiri kanannya itu lukanya itu karena cambuk itu kan ada seperti pancing itu. Jadi sekali dicambuk ditarik itu dagingnya ikut. Itu kata mereka ada sekitar 170 berapa luka lubang itu ya. Sebelah kiri, sebelah kanan juga ada hampir 100 lebih juga. Saking banyaknya dicambuk itu. Belum yang ditaruh mahkota duri itu katanya durinya itu 3 cm itu panjangnya. Jumlahnya kata dia 17. Langsung ditaruh di sini ya. Yesus kan Tuhan, nggak sakit. Jangan salah, dia itu juga sama kayak kita manusia biasa ya. Tubuhnya ya sama, merasakan sakit juga. Makanya ketika belum disalibkan itu sampai berdoa 3 kali ya di taman Getsemane. Itu kenapa? Karena dia saking taunya bagaimana nanti tubuhnya itu akan merasakan penderitaan yang sangat berat. Sudah ditangkap malam-malam, diadili, digampar ya, diludahin, ya itu dikasih mahkota duri, suruh mikul salib lagi, yang sekarang itu menjadi wisata ya, Via Dolorosa namanya, jalan dari sini ke Golgota itu ya, sampai dia jatuh, ya kan, nggak kuat, ditolong sama Simon dari Kirene. Jadi penderitaan fisik itu bukan penderitaan fisik yang mudah ya, sangat berat. Dan puncaknya lah dia di tangannya itu dipaku itu ya, tangan, kakinya dipaku, kemudian disalibkan itu ya, berdiri dalam luka ya, luka yang sangat parah. Kemudian akhirnya ya lambungnya ditikam ya, karena dia sudah mati itu. Dan itu dikubur, dan tubuh itu juga yang bangkit. Kenapa tubuh itu juga yang bangkit? Kalau kita kan nanti ketika Tuhan datang kedua kali, tubuh kita ini memang tidak akan naik ke surga ya, diganti dengan tubuh yang baru. Begitu juga kalau saudara kita yang sudah meninggal, cara apapun meninggalnya, tubuhnya akan diganti dengan tubuh yang baru. Yesus memang pakai tubuh yang itu juga. Kenapa bisa? Ya bisa aja dia Tuhan ya. Dia kalau dia mau pakai mau bilang apa ya? Nah, kedua memang Yesus ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa yang kemarin bersama-sama kamu nih tubuhnya itu yang sudah dikuburkan itulah yang bangkit. Supaya mereka ketika lihat ke dalam kubur memang tubuhnya
Nggak ada, bukan dicuri. Kenapa? Karena perkembangan berita dari tentara yang jaga itu adalah bahwa mayatnya Yesus itu dicuri sama murid-muridnya. Nah, makanya dia pakai tubuh itu supaya hoak yang disebarkan oleh tentara, yang disuruh oleh mahkamah agama itu terbantahkan. Kenapa? Tubuhnya ada. Tubuhnya ada. Ketika sedang kumpul di tengah-tengah mereka, blek aja Yesus datang kan. Nah, saya bukan hantu. Saya ini yang kemarin dikubur dan tubuhnya sekarang masih ada. Nggak percaya juga, mana ada makanan nggak? Ya dia makan, ya. Masa Tuhan bisa makan katanya? Itu lagi ya. Ya jelas lah dia mau makan terserah urusan dia ya, karena memang dia Tuhan. Nah, kemudian Yesus berkali lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, jalan ke Emmaus lah dengan 2 orang, kemudian kumpul lagi, ada lagi tengah-tengah. Jadi berkali-kali. Tujuannya apa? Supaya muridnya itu kuat imannya bahwa yang selama ini mereka ikuti tidak hanya Yesus sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhan gitu, yang sudah bangkit. Sama Thomas pun begitu khusus ya. Thomas, ya ini cucukan jarimu sini, jangan nggak percaya lagi ya, harus percaya bahwa dia tidak hanya manusia saja, tapi dia adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, nggak usah Yesus suruh ya. Dan itu memang ya Tuhan dan Allah. Nah, yang sini juga menampakkan diri. Ini siang-siang ini ya. Siang-siang ketika mereka sedang duduk itu sekitar dan 6 orang muridnya ya. Muridnya kan ada tinggal 11, ini 6 orang itu disebutkan namanya di situ. Ada Petrus, Thomas ya. Kemudian Yohanes, Yakobus itu anak-anak Zebedus, Yohanes, Yakobus. Kemudian ada lagi 2 orang murid yang lain yang nggak tahu siapa itu ya, murid-murid yang lain yang pokoknya ada 6 orang dan mereka duduk ngapain ya, pinggir danau, kerjaan mereka dulu di situ ya, ngelamun, mungkin lagi mikirin tuh gimana ini ya. Akhirnya si Petrus punya ide, saya menangkap ikan ikutlah semua ya, daripada di sini ngapain ya kan. Ikutlah mereka nangkap ikan. Tebarkan kiri nggak dapat, kanan nggak dapat. Itu semalam-malaman ya mereka menebarkan jala sampai mau pagi lagi. Udahlah pulang aja ya, nggak dapat ikan. Itu pun mereka juga nangkap ikan bukan tujuan utama ya, cuman ngisi waktu aja kok. Sebelum sampai di pantai ya itu dia. Ada orang yang tanya, "Oi, punya ikan nggak?" "Enggak," katanya. "Benar nggak punya ya? Coba tebarkan sebelah kanan, nanti kamu dapat." Ya, tebarin aja. Ketika diangkat, itu memori mereka ingat lagi dengan pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu. Wah, itu Tuhan katanya kan. Langsung bilang itu Tuhan ya. Petrus pakai baju dan langsung berenang karena jaraknya nggak jauh dari pantai. Sampai di pantai ya tadi ternyata Yesus sudah menyediakan itu ya, ada beberapa ikan ya, ayat 8 itu. Kalau udah nanya ke 200 hasta. Jadi penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti ya, sudah komplit. Kayak orang camping itu ya. Ada apa? Api arang, ada ikan, ada roti. Pertanyaannya, dari mana Yesus dapat itu ya? Ikan dan roti. Ya, nggak tahu ya, yang jelas dia sudah ada itu ya. Ikan dan roti. Makanya kita yakin bahwa yang Yesus makan waktu ada di dalam rumah, betul itu adalah ikan bakar ya. Karena sini juga pasti ikannya dibakar itu ya. Sudah tersedia. Mereka semalam-malaman cari ikan gak dapat, pasti lapar. Dan sampai di pantai
sudah tersedia ya roti dan ikan. Karena sudah berkali-kali ya ketemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, makanya tadi mereka nggak berani tanya ya siapa engkau, karena mereka tahu itu adalah Tuhan. Artinya berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu sudah berhasil. Mereka sudah terbiasa dengan Yesus yang sudah apa? Sudah bangkit. Nggak lagi curiga Yesus itu setan lah, dia hantu lah. Lah ini siang-siang, ya biasanya hantu kan malam ya kan. Ini siang-siang sudah Yesus bisa menampakkan diri ya kepada mereka. Pagi-pagi itu udah siang. Nah, jadi mereka sudah terbiasa. Artinya Yesus sudah berhasil untuk membuat murid-murid itu semakin yakin ya bahwa dia adalah Tuhan. Dan ketika sudah sampai suruh ambil ikan lagi, ya ambil sana ikan tambah karena orangnya cukup banyak. Jadi ketika sudah diambil dan sudah tambah, Yesus juga dikatakan Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu ya. Jadi mereka masih malu-malu ya, Yesus yang layani lagi ya kan. Harusnya mereka melayani Yesus, sekarang Yesus yang melayani, mengambilin roti, ngambilin ikan ya, kasih sama mereka ya. Ya, jadi memang itulah ya, Yesus tidak apa ya, mentang-mentang dia Tuhan, nyuruh-nyuruh, ambil, enggak ya. Ya pokoknya layani aja ya, diambilin dan segala macam. Itu bahkan menjadi contoh ya bagi murid-muridnya ya, bahwa apapun posisi mereka, melayani itu tidak pengaruh dengan posisi ya. Yesus sendiri juga mau melayani. Dan dikatakan itulah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati ya. Sudah cukup 3 kali itu bagi mereka itu betul-betul sudah mantap, sudah yakin bahwa selama ini orang yang dia ikuti di dalam pelayanannya tidak hanya sebagai manusia saja atau sebagai guru dia atau sebagai nabinya atau sebagai rabi dan segala macam, tapi juga bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Itu yang sangat penting sekali ya. Yang sangat penting harus kita juga yakin bahwa Yesus tidak hanya dia sebagai manusia saja, tapi dia adalah Tuhan dari sonohnya ya. Memang Tuhan dari sonohnya. Nah, kenapa dia menjadi manusia? Itu karena memang sudah dinubuatkan bahwa cara menyelesaikan masalah dosa adalah dengan cara pertumpahan darah. Tidak ada cara lain. Dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan manusia itu dari hukuman dosa. Kenapa? Karena semua sudah berbuat dosa. Makanya Tuhan Allah sendiri berinisiatif ya untuk datang dari Allah menjadi manusia. Kalau dalam surat Filipi dikatakan, Paulus bilang Allah itu mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia ya. Bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya dosa kita bisa dibereskan dengan pertumpahan darah. Jadi dengan darahnya itu yang mensucikan kita dari segala dosa. Itulah makanya Allah menjadi manusia. Bukan ujuk-ujuk dia pengen jadi manusia, nggak ada tujuannya ya. Tujuannya itu sebenarnya untuk kita semua, supaya dosa kita bisa dihapuskan. Tetapi dari sononya memang dia sudah Allah. Di Allah yang menjelma jadi manusia, bukan manusia jadi Allah ya, jangan dibalik. Allah yang menjelma jadi manusia. Allahnya memang tetap. Nah, ketika dia sudah jadi manusia, tugasnya sudah selesai, ya Allahnya ya tetap ada di situ ya. Dia kembali berperan ya sebagai Allah dan mempersiapkan murid-muridnya itu supaya meneruskan berita yang sangat penting ini ya. Kan dia sudah perintahkan, pergilah seluruh dunia beritakan kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Itu kerjaan mereka itu semuanya, dan mereka harus yakin bahwa Yesus ini yang mereka ikuti tidak hanya sebagai teman mereka secara pergaulan, tapi juga adalah Allah.
yang mereka harus sembah. Nah, sehingga Yesus berkali-kali menampakkan diri, termasuk yang sekarang ya, gunanya untuk hal itu. Hanya tinggal murid-muridnya. Yesus sudah naik ke surga dan mereka bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan, dan itu mereka buktikan. Dalam Kisah Rasul itu mereka buktikan bahwa Yesus tidak hanya manusia saja, tapi dia adalah Tuhan sebagai juru selamat ya, dan banyak sekali orang-orang yang percaya ya dan menerima sebagai Tuhan dan juru selamat. Bertambah dari jumlahnya 120 orang sampai 3.000 sampai 5.000 dan terus yaitu bertambah terus ya. Kenapa? Karena memang mereka sudah mantap. 40 hari Yesus itu menampakkan diri dan itu berhasil sehingga mereka menjadi murid yang betul-betul imannya kuat ya. Bahkan di dalam sejarah mereka itu kebanyakan ya rasul-rasul ya itu matinya bukan mati sakit, tapi kebanyakan mati karena memberitakan firman Tuhan. Sebagian besar kecuali Yohanes ya, dia memang sampai tua, tapi kematian mereka itu adalah kematian ketika betul-betul mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka rela nyawanya melayang ya asal firman Tuhan disampaikan. Sampai Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Kenapa? Karena dia orang yang sangat jahat, tapi Tuhan mau apa? Menyelamatkan. Bagi dia itu adalah anugerah yang sangat besar. Cara dia salah satunya adalah membalas itu dengan menyampaikan firman Tuhan sampai rela ya, nyawanya juga harus melayang ya, karena bagi dia mati adalah apa? Keuntungan. Dan kita pun seperti itu. Tuhan mau kita hidup bagi Kristus, dan kalaupun harus dipanggil Tuhan itu adalah apa? Keuntungan. Kenapa? Karena memang kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mati di kayu salib, sehingga bagi orang yang sudah percaya kepadanya nanti akan bersama-sama dengan Tuhan ya di surga. Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar firman menjadi berkat bagi kami dan Tuhan juga menguatkan kami. Biarkan Tuhan memimpin dan memberkati agar kami terus semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan nama anak Yesus Kristus dan saat kami kami berdoa. Amin. Baik, itulah firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Iwan Setiawan, dan kita melanjutkan buka pujian kita dari 186 tercurah darah yang kudus di Golgota, yang mau tebus terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, penyamun yang di sisinya
darahnya, ya domba Allah dia rahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci kamarnya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga mati umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, aku masyurkan kasih-Mu seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Aku masyurkan kasih-Mu seumur hidupku. Baik, tiba saatnya doa syafaat dipimpin oleh Bapak Chandra. Sedikit menyambung tadi firman yang dibawain Pak Iwan. Saya juga kalau dengar di YouTube ya, banyak orang menanyakan dia nggak percaya sama Tuhan. Kok manusia jadi Tuhan? Kalau firman menjadi Tuhan, firman menjadi manusia, ya, kita menyembah Tuhan dan sebagai manusia. Kalau misalkan firman menjadi yang lain, mungkin dia menyembah yang lain itu, ya entah hewan, entah pohon, dia akan menyembah itu. Ya, itu sih kalau yang yang saya ambil kesimpulan. Jadi mereka masih belum dijamah sama Tuhan, karena mereka masih mempertanyakan, masa sih manusia jadi Tuhan? Masa Tuhan jadi manusia? Kalau jadi yang lain, kamu akan menyembah yang lain. Sementara yang jadi Tuhan aja kamu masih ada yang nyembah pohon, menyembah hal-hal lain, menyembah hewan atau apa segala macam. Ya begitulah. Kadang sifat manusia, kadang kita nggak bisa nggak bisa kita logikanya kadang nggak nyambung. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan pun beralih ya ke server yang lain, saya bilang ke server yang lain. Dia sudah tahu firman Tuhan, tetapi dia belok arah. Ya, itu kita doakan saja, biarlah mereka yang mengambil arahnya. Oke, waktunya kita doa syafaat. Kita doakan bangsa dan negara kita. Kita doakan juga jemaat kita di sini dan di Purworejo ya. Purworejo ya, kita doakan biar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang baru di sini pun. Tempat kita ibadah juga, semoga Tuhan tetap pakai. Dan sampai selamanya kita menjadi berkat di sini. Kita doakan lingkungan kita juga untuk tetap bertumbuh jiwa-jiwa baru. Kita doakan juga yang pertama Ibu Eeng masih batuk pilek dan saya juga masih sakit.
Saya mungkin udah mau 2 minggu, bahkan lebih mungkin. Saya sakit di sini karena apa? Karena lambung. Jadi kalau dipegang gini nih, nggak terlalu pegang ini, kalau batuk atau apa, tidur miring ke kanan, ini sakit. Saya sudah ke dokter, sudah di ronsen, saya pikir toraknya apa, paru-paru saya nggak benar. Kalau napas nggak full, maksudnya narik nafas tuh nggak full. Kalau narik nafas tuh sakit di sini. Saya udah dokter hanya kasih obat lambung, torak bagus katanya. Jantung bagus, dicek jantung bagus, semua bagus. Ya puji Tuhan lah kalau jantung dan paru-paru tidak apa-apa. Cuman lambung saya yang mesti diperbaikin. Dan pola makan, pola hidup mesti diperbaikin. Tidur pun tidak boleh begini katanya, mesti agak naik. Karena kalau lambung itu semacam botol diisi air, diumpamain diinin. Kalau dia tidur gas posisi begini tidur nih, gasnya akan naik ke sini. Tapi kalau begini dia naik ke tenggorokan. Jadi bisa kita berdahak. Makanya saya dari sini, mungkin ibu di belakang ngeliatin saya kali ya. Saya selalu berdahak. Karena gas lambungnya tinggi banget. Hari ini tadi saya sudah sarapan, teman lupa minum obat. Lupa minum obat lambung. Ya doakan semoga nanti 1 bulan lagi saya harus kontrol lagi ke sumber waras. Itu aja doa yang mungkin nanti kita bawakan ya di ini. Ada lagi yang mau itu? Ya, Elia. Lia ya, Lia sama Gemah batuk pilek ya. Batuk ada pileknya juga. Ya, iya ya, kita doakan pemulihannya. Iya, batuk pilek udah. Iya, Ibu Karyono. Oke, kita doakan ya. Ibu Karyono. Ya, Lucy. Lucy batuk pilek dan radang ya. Ibu Tumi tadi ya. Amin. Kita doakan ya Ibu Tumi ya, yang kesehatannya kita doakan supaya dia pulih kembali. Ada lagi? Siapa yang mau doakan? Oma, ya Oma. Oma ya, matanya ya. Semoga Oma sehatkan matanya. Bisa terang kembali. Oma di rumah ada pohon teleng nggak? Kembang teleng, kayak bayi kembang teleng yang warnanya kalau celupin ke air biru. Warna ungu. Oh beda mungkin ya. Kembang teleng Oma. Kalau dia bentuknya kayak keong, bentuknya warnanya ungu, biru ya. Biru apa ungu ya? Biru ya, ungu. Tapi kalau dicelupin ke air, airnya jadi biru. Nah kalau buat anak kecil tuh ditutuin supaya matanya lebih terang. Di rumah sih ada saya, cuman kembangnya saya nggak tahu ada apa enggak. Saya nanam, cuman saya waktu itu saya mau bikin para-para, tau nggak para-para ya? Para-para itu supaya merambat gitu loh. Cuman saya malas naik ke atas gentengnya karena saya punya bambu di atas, saya taruh di atas genteng. Karena apa, supaya kalau ada sesuatu saya bisa pakai gitu loh. Cuman saya mau naik ke sana males. Ada lagi yang mau didoakan? Pak Simanjuntak. Pak Simanjuntak juga matanya ya. Air matanya masih kering ya Pak ya. Kita doakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita satu hati dalam doa. Bapa Allah, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Engkau yang bertahta dalam surga Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Engkau juga yang menggenapi Tuhan
Engkau juga yang turut campur tangan Tuhan dalam segala doa dan pergumulan kami Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan memohon Tuhan kepadamu Tuhan untuk segala doa, segala permohonan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menunjuk anak-Mu Tuhan, Pak Joko Widodo dan jajarannya Tuhan, untuk memimpin bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami ke depannya lebih baik Tuhan, lebih sejahtera lagi Tuhan. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan bangsa dan negara kami Tuhan, untuk segala hal, untuk segala perpecahan ataupun segala kekhawatiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu Tuhan. Engkau yang telah menunjuk Bapak Joko Widodo, berikan dia kesehatan, kekuatan, penghiburan dari Engkau Tuhan. Baik keluarga kecilnya, keluarga besarnya, anak, cucu, mantu Tuhan. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di sini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau turut campur tangan juga Tuhan, untuk tempat yang kami pakai Tuhan, untuk berbakti, memuliakan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tambahkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Untuk lingkungan di sekitar ini, baik kiri, kanan, depan, belakang, orang-orang yang tidak berkenan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jamah hatinya Tuhan, Engkau redam Tuhan. Biarlah orang-orang yang tidak berkenan atau orang-orang yang mau mengganggu tempat ibadah kami Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau sadarkan Tuhan. Biarlah semua ini hamba serahkan ke dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan, Shalom 2 di Purworejo Tuhan, yang dipimpin oleh Pak Yakub Tuhan, kiranya Tuhan Kau turut campur tangan, Engkau berikan dia sukacita, kesehatan, kekuatan, penghiburan dari Engkau Tuhan. Begitu juga jemaatnya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan untuk menambahkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Begitu juga para hamba-hamba Tuhan, kami ingat Pak Raso Tuhan, yang kurang sehat, kondisinya yang dalam sakit stroke, kiranya Tuhan turut campur tangan Tuhan, agar Pak Raso pun dapat Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah mukjizat-Mu yang terjadi Tuhan. Begitu juga kami ingat Pak Sihite Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan dia kesehatan, kekuatan, penghiburan dari Engkau Tuhan. Biarlah pun Pak Sihite dapat sehat kembali, pulih kembali Tuhan. Tuhan, kami ingat Lia Tuhan dan Gema yang batuk pilek Tuhan, dalam pemulihannya kiranya Engkau Tuhan turut campur tangan menyembuhkan ya Tuhan. Kami ingat Lucy pun batuk pilek dan radang Tuhan, kiranya juga Tuhan Kau turut campur tangan, Kau pulihkan dia. Kami ingat juga Ibu Karyono Tuhan, kakinya yang masih dalam penyembuhan, masih dalam fisioterapi. Tuhan Kau turut campur tangan, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami ingat juga Tuhan, Ibu Tumi pun, Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, penghiburan. Biarlah Ibu Tumi pun dapat sehat, dapat pulih kembali seperti sedia kala Tuhan, agar Ibu Tumi pun dapat mencari berkat-berkat-Mu Tuhan. Begitu juga kami ingat Oma Tuhan. Oma yang matanya kurang awas Tuhan, kiranya Tuhan Kau turut campur tangan, Engkau sembuhkan dia Tuhan, agar Oma pun dapat melihat dengan baik Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menghiburkan, Engkau memberikan sukacita, penghiburan dari Engkau Tuhan. Di masa-masa tuanya Tuhan, biarlah pun Oma dapat lebih gembira lagi Tuhan, mengikuti Engkau Tuhan. Kami ingat juga Pak Simanjuntak Tuhan, yang matanya pun kurang sehat, air matanya yang kering Tuhan, penglihatannya juga mungkin kurang awas Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan Tuhan, agar Pak Simanjuntak pun dapat sembuh kembali Tuhan. Tuhan, kami ingat istri hamba Eeng pun yang kurang sehat,
batuk pilek, kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan Tuhan. Biarlah istri hamba pun dapat pulih seperti sedia kala Tuhan. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan Tuhan kesehatannya. Begitu hamba-Mu ini Tuhan, hamba yang menderita asam lambung tinggi Tuhan. Hamba-Mu sudah ke dokter, sudah di ronsen. Dalam terapi pengobatan Tuhan, kiranya Tuhan Kau angkat sakit penyakit hamba-Mu ini Tuhan. Biar hamba pun dapat beraktivitas seperti sedia kala. Biarlah semua ini hamba serahkan ke dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mohon ampun segala pelanggaran kami, dosa-dosa kami Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, yang membuat hati-Mu sakit Tuhan. Ampuni Tuhan. Semua pun kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulannya Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu di sini Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan menyelesaikan segala pergumulan persoalan yang dihadapinya Tuhan. Biarlah semua ini hamba serahkan ke dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, itulah firman, doa syafaat kami yang disampaikan oleh Bapak Chandra. Kita lanjutkan kembali pujian kita dari nomor 113 113 sambil kita persembahan. Kehendak jati ke negeri yang cerkah, hasil pulang tangan kesegai terlalu sampai tidak jadi salib tekan hidupku, salib dalam hidupku, sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Juru selamatlah meninggalkan jejak dengan tanda darahnya. Jalanilah ke negeri Bapa, rumah Bapa yang salib jalan hidupku, salib jalan hidupku, sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Jalan dunia ang tinggalkan segera, takkan lagi ku tempuh, karena Tuhanku telah memanggilku masuk rumahnya yang salib jalan hidupku, salib jalan hidupku.
sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Baik, doa penutup dipimpin oleh Bapak Pendeta Guntur. Baik, kita akan satu hati dalam doa. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Kembali kami Tuhan bersyukur untuk hari yang indah ini, di mana kami Tuhan boleh berbakti bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga Tuhan bersyukur untuk tempat yang boleh kami pakai sehingga kami boleh berkumpul dengan baik. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam keadaan baik Tuhan. Semuanya itu karena kasih karunia yang daripada-Mu Bapa yang boleh kami nikmati. Bapa, di sini juga kami mau memohon belas kasihan yang daripada-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau boleh melihat anak-anak-Mu yang banyak lagi sakit Tuhan, lagi kurang baik dalam tubuh jasmaninya. Bapa, kami mau Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang boleh memegang mereka Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kesembuhan yang daripada Engkau. Tuhan, obat-obatan, dokter, segala fasilitas yang lain Tuhan yang boleh dipakai untuk kesembuhan, Kau kiranya menjamah Tuhan, Kau yang menolong Bapa, sehingga boleh sehat kembali dan beraktivitas kembali. Bapa di surga, kami juga Tuhan bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini juga Tuhan boleh Engkau pakai melalui anak-anak-Mu, melalui pengurus-pengurus, melalui pekerja-pekerja Tuhan, yang boleh Engkau pakai sehingga nama-Mu semakin ditinggikan. Berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati tangan-tangan kami Bapa, berkati setiap aktivitas kami, sehingga kami Bapa boleh semakin memberi lagi ke hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga Tuhan mau berdoa, jikalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah kiranya Tuhan yang mengantarkan kami dalam keadaan baik. Biarlah juga Tuhan yang memimpin segala aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan, rumah tangga kami juga Bapa. Engkau yang berdiri di tengah-tengah rumah tangga kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan kami. Boleh kiranya orang lain melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga Tuhan mau berdoa di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh bekerja dalam keadaan baik. Boleh kami bekerja dengan maksimal Tuhan, untuk membuktikan bahwa kami anak-anak Tuhan, bahwa kami boleh memberikan kesaksian kami Tuhan di pekerjaan kami dalam keadaan baik. Bapa di surga, kami juga Tuhan mau berdoa, jikalau Tuhan ada pergumulan kami di tengah-tengah ini, jikalau ada anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, yang mungkin Tuhan enggan untuk menyampaikan untuk kami sharingkan, Bapa, Engkau kiranya Tuhan yang mengambil alih, Engkau yang menjamah Tuhan, Engkau yang terlibat Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Bapa, sehingga boleh terselesaikan dengan baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang boleh terlibat di dalam melayani kami. Biarlah kiranya Tuhan yang semakin pakai, Tuhan yang semakin perlengkapi Bapa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau pulang Tuhan ke rumah kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menghantarkan kami dalam keadaan baik. Segala transportasi yang kami pakai juga Tuhan, Engkau yang mengambil alih Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami, di tempat tujuan kami dalam keadaan baik. Bapa, inilah Tuhan seru dan doa kami. Biarlah kasih karunia yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus, serta pemeliharaan yang daripada Roh Kudus-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Baik, silahkan duduk kembali untuk pengumuman. Yang melayani kita untuk minggu depan, yang khotbah saya sendiri dan pimpin pujian Pak Chandra, mainkan musik saya, dua siapa Pak Karyono, proyektor Saudara Jaya, persembahan Jonathan, pimpin pujian sekolah minggu Ibu Elia, dan cerita sekolah minggu Saudara Elizabeth. Ya, baik, inilah yang terlibat minggu depan, dan juga yang hari Rabu kita tetap ada jam doa ya, jam 7 di sini, dan hari Minggu juga kita ada kebaktian di sini juga. Baik, ada tambahan lagi, dan kita juga sudah mendengarkan kesaksian tadi dari muda-mudi yang ikut Bible Camp ya, dan puji Tuhan mereka juga boleh berangkat dengan baik dan tiba juga di sini dalam keadaan baik ya, dan biarlah kiranya mereka boleh semakin bertumbuh sebagai generasi penerus ya, dan semakin dipakai Tuhan dan boleh semakin menjadi berkat juga. Baik, ada lagi pengumuman? Tidak ada pengumuman lagi atau yang mau disampaikan? Kalau tidak, arisan, kita tunggu dari orangnya aja. Biar, ayo arisan katanya. Oke, minggu depan lagi dipersiapkan. Baik, itu aja. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan kita salam-salaman. Ya.